warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing dalam penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho SAG, guru PAI SD Angkasa 4, Lanut Halim Perdana Kusuma, sekaligus mahasiswa dari LPTKA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001426. Pada hari ini, Kamis 16 Oktober 2025, akan melaksanakan uji praktek pembelajaran dengan mata pelajaran menghormati perbedaan. Demikian perkenalan ini saya buat, dapat disaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk nak, apa-apa. Baik, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran PAI-nya. Ya, sekarang sudah ada di pelajaran ketiga ya. Di pelajaran ketiga tentang saling atau menghormati perbedaan. Nah, coba kalian bisa dibuka bukunya di halaman 40 yang belum buka buku paketnya. Sebelumnya, Perdo mau tanya, sudah ada yang baca bukunya tadi malam tentang materi ini? Lupa? Belum? Baik, nggak apa-apa. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi tentang menghormati perbedaan, tapi sebelumnya Pak Ridho mau absen terlebih dahulu. Nanti tinggal tunjuk tangan aja seperti biasa. Alana hadir. Alano? Kenapa Alana nggak hadir? Oh, sakit. Aliandra? Hadir. Terus Arzanka? Nggak masuk? Aurisna? Hadir. Ayunindia? Hadir. Aska? Hadir. Chelsea? Hadir. Danes mau beli lagi? Oh, nunggu. Kemudian Clara? Alamin. Baik, sebelum Parido mulai belajar, Parido mau kita ice breaking dulu. Boleh berdiri? Baik. Permainannya sederhana aja. Mungkin kalian sudah pernah lakukan juga sama Bapak Ibu guru yang lain. Jadi, clue-nya kalau Parido bilang diawali kata tepuk, maka baru kalian menepuk tangan kalian. Sejumlah bilangan yang Parido bilang. Contoh, misal tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tapi kalau tidak ada kata tepuknya di depan, maka tidak usah ditepuk tangan kan. Paham? Kita tes ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, 3. Belum fokus. Kan di depannya tidak ada kata tepuk. Jadi kalau di depannya ada kata tepuk, baru ditepuk tangan kan, oke? Pada ulang. Fokus ya, fokus ya. Nanti kalau yang salah, nanti kita minta ke depan. Untuk ngapain? Nah, ya. Oke, dah. Kita mulai. Fokus semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, tepuk 2, 1. Masih ada. Tepuk 2, 1. Masih ada juga. Satu putaran lagi. Tepuk 3, 1. Oh, mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan duduk. Baik, sebelum kita ke materi, bisa dilihat di buku paketnya. Di situ ada surat apa ya? Ada yang tahu nggak? Di halaman 40 tuh. Ada surat apa tuh di situ? At-Thariq. Ada yang udah
Di sini udah bisa baca Quran semua belum? Siapa yang sudah bisa baca Quran? Nah, yang lain yang belum, tolong tetap ngaji di rumah, oke? Supaya kitab sucinya bisa dibaca. Nah, sekarang coba lihat di bukunya. Kalau yang belum bisa berarti perhatikan suara Parido. Tapi kalau yang udah bisa bacanya, perhatikan di bukunya, oke? Kita mau murojaah singkat dulu sesuai dengan surat yang ada di bukunya. Parido baca, baru kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Parido baca dulu, baru kalian ikuti. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Panjangan, rada ulang. Kita pendek-pendekin dulu berarti. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Laqadir yauma tublas sarair. Baik, shadaqallahul. Nah, perhatikan nak. Jadi sekali lagi pada motivasi untuk kalian, bagi kalian yang masih belum lancar baca tulis Al-Qur'annya, pesan Parido tolong ikut pengajian di rumah ya, atau nanti bisa juga kalau memang perlu nanti belajar sama guru agamanya di sekolah. Kenapa? Karena itu penting buat umat Islam. Karena kata Nabi, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, maka nanti Al-Qur'an itu di hari kiamat akan datang untuk mendatangi orang yang baca Quran tadi. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Tuh, mau nggak ditolong sama Al-Quran? Jadi enak tuh. Kamu lagi bingung kan? Nanti kita bingung sama-sama tuh di hari kiamat, nggak tahu mau masuk surga atau masuk neraka. Maka Al-Quran yang sering kita baca itu akan datang jemput kita. Nah, nanti membawa kita ke dalam surga. Oke, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah dibuka buku materinya. Nah, di hadapan kalian di situ ada tentang menghormati perbedaan. Isi materi yang akan kita pelajari yaitu pertama, keragaman adalah sunnatullah. Kedua, kebaikan dalam ajaran agama, dan yang terakhir, menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tadi tilawahnya sudah kita baca. Nah, sekarang yang pertama, keragaman adalah sunnatullah. Baik. Ada yang mau bantu Parido baca? Ya, silakan. Kak. Keragaman. Ketetapan adalah ciptakan oleh merasa memilih agamanya, pendapatnya, dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat coba di kalimat bawahnya, di situ mengapa Allah menciptakan keragaman dan perbedaan? Karena pertama, perbedaan itu adalah rahmat. Tahu nggak artinya rahmat? Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi
ketika Allah ciptakan kita berbeda-beda, tujuannya satu, untuk saling mengenal, untuk saling hormat menghormati, untuk saling sayang menyayangi. Jadi bukan berarti ketika Allah cipta ini, kan kita semua berasal dari suku yang beda kan? Ada yang dari suku Jawa di sini, angkat tangan. Oh, mayoritas. Kemudian ada yang dari suku Sunda, Jawa Barat. Ayo, Danes, silakan. Ada yang dari Sumatera. Ada yang dari Sulawesi. Oh, ada yang dari Papua. Nih, ada yang dari Jakarta, asli Jakarta. Alhamdulillah, Pak Ridho ada temannya. Karena Pak Ridho orang Jakarta asli nih. Ya, jadi pertama, Allah ciptakan keragaman adalah sebagai rahmat untuk kita saling mengasihi, bukan untuk saling merasa lebih baik dari orang lain. Kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun berasal dari suku yang berbeda. Tuh. Yang kedua, saya pada bilang nih, perbedaan membuat kita saling mengenal. Nah, ini penting. Kamu nih, kan masih usia kelas 4 SD. Nanti ketika kamu sudah SMP, SMA, atau kuliah, ingat omongan Pak Ridho, kamu pasti akan mengalami masa di mana kamu akan ketemu sama orang-orang yang berasal bukan dari Indonesia, tapi dari negara lain. Tuh. Pak Ridho sendiri dulu waktu kuliah, itu ketemu tuh yang dari Arab Saudi, yang dari Sudan, Afrika, yang dari Australia, tuh. Nah, itu supaya apa? Untuk saling mengenal bahwa bumi ini, kita ini diciptakan Allah bukan cuma di Halim doang, tapi di bumi itu luas. Tuh. Kemudian yang ketiga, untuk saling melengkapi. Kamu harus ingat, coba pada tanya, di sini yang merasa kulitnya putih, ya, yang merasa kulitnya putih, itu disebut putih, kenapa? Karena ada orang lain yang kulitnya hitam. Iya enggak? Nih, pada tanya, ada orang kulit putih. Dia disebut kulitnya putih, kenapa? Karena ada orang lain yang kulitnya hitam. Sekarang pada tanya, kalau nih satu kelas ini, semua kulitnya putih semua, kira-kira ada nggak yang disebut kulit putih berarti? Nggak ada, orang kulitnya sama, ya kan? Tapi disebut ada yang kulit putih, kulit hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang mancung ke dalam, alias pesek. Nah, itu tujuannya untuk saling melengkapi. Sekarang nih, coba, kamu pasti udah pernah sering lihat tuh, kalau di video-video kan sekarang udah zamannya, gadget. Itu kalau orang semua diciptakan tinggi-tinggi, terus badannya tuh besar-besar. Nah, ketika dia harus ngambil barang yang jatuh di bawah, gampang apa susah? Susah. Tapi kenapa Allah ciptain ada yang kecil badannya, pendek? Itu pas ngambil barang susah apa gampang? Gampang tuh, lihat. Intinya untuk saling melengkapi. Terakhir nih yang paling penting, lihat. Keempat, perbedaan menumbuhkan sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Ada yang tahu nggak? Toleransi itu artinya sikap saling menghargai. Tuh. Karena beda-beda nih. Nih, tadi ada nggak yang orang Sumatera di sini? Tuh orang Sumatera biasanya kalau bicara itu keras, ya kan? Kenapa keras? Karena emang di Sumatera rumahnya antar rumah dan rumah yang lain itu berjauhan. Dulu, zaman dulu. Makanya suaranya akhirnya keras. Beda sama orang Jawa, ya kan? Kalau orang Jawa apalagi yang berasal dari Solo, Jogja, biasanya apa? Halus, ya kan? Coba tuh, kalau kamu nggak punya rasa toleransi, terus ada orang orang Batak dan ada orang Jawa Solo, temenan,
nggak punya sifat toleransi, kira-kira jadinya akrab apa berantem? Berantem. Yang orang Jawa tadi kalau lagi minta temannya yang orang Batak untuk duduk, ayo silahkan duduk, gitu kan? Oh, akhirnya yang Batak duduk. Tapi kalau orang Batak nyuruh orang Jawa, kira-kira sama nggak kayak gitu? Duduk. Duduk nggak? Intinya bukan pada cerita gini, oh berarti bisa jadi bahan buat bercanda, bukan. Tapi perbedaan itu untuk menumbuhkan sikap toleransi. Sampai sini paham? Baik, nah kemudian yang selanjutnya nih, kebaikan dalam ajaran agama. Nah kalau tadi kita bahas dari suku, sekarang dari agama. Coba bertanya di gambar nih, ini kira-kira menunjukkan agama apa? Islam. Ini? Ya, Kristen Katolik. Ini? Hah? Ini? Ya ini mungkin sama ya, ini mungkin sama nih. Kalau ini apa? Hindu. Ini? Konghucu. Ini? Buddha. Tuh, lihat. Setiap agama mengajarkan kebaikan, yaitu menerapkan perilaku baik antar sesama. Nah, nih dalam hal ini, dalam menjaga kebaikan, setiap agama punya porsi yang sama. Yang Islam nggak pernah mengajarkan, ayo kita benci agama lain. Ada nggak? Enggak. Yang agama Kristen, Hindu, Buddha, ayo kita benci agama Islam. Ada nggak? Enggak. Tapi dalam hal persamaan, mengajarkan kebaikan, kita sama. Siapapun dia, apapun agamanya, wajib kita hormati. Terus apalagi? Dia juga menghargai dalam berhubungan, tidak saling ganggu. Nih kayak di sini nih, kelas 4A, luar biasa nih. Kamu bisa belajar tuh. Karena apa? Ada Danes sama Shaina yang agamanya Hindu. Di sini kita belajar tuh toleransi. Ketika zuhur berkumandang azan, yang Islam sholat. Yang Hindu melarang sholat enggak? Ya enggak, dipersilahkan. Begitupun ketika hari rayanya Hindu misalkan, atau kegiatan berdoa bersama yang agama Hindu. Apa yang Islam melarang? Enggak, tapi saling jaga, saling menghormati. Oke, pada lanjut ya. Nah ini Parido nggak bahas. Nah yang terakhir nih, poin paling pentingnya, yaitu menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Satu, gimana caranya? Menghormati pelaksanaan ibadah agama lain. Nih, ada nggak rumahnya di sini yang dekat gereja? Ada nggak rumahnya di sini yang dekat pura? Ada nggak di sini rumahnya yang dekat kalau Buddha itu kelenteng ya? Atau wihara? Nah, kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang yang beragama, itu ketika ada agama lain sedang menjalankan ibadahnya, tidak boleh diganggu. Tuh, harus dipersilahkan seperti itu. Begitupun Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita. Jadi nggak boleh tuh ya, mentang-mentang misalkan di satu komplek 90% Islam. Tahu-tahu yang 10%-nya yang non-Muslim lagi mau ibadah. Terus nggak boleh, karena ini kompleknya banyakkan Islam, nggak boleh ibadah di sini. Nggak boleh begitu. Tapi kita harus bantu memfasilitasi. Ya, oke? Terus yang kedua, tidak menjelekkan atau merendahkan agama lain. Nggak boleh. Karena itu sudah agamanya masing-masing. Selanjutnya, nah ini bekerja sama dalam kegiatan sosial. Apa sih kegiatan sosial? Ada yang tahu nggak? Itu bentuknya gotong royong. Biasanya kegiatan sosial tuh ngapain aja? Sepeda. Terus? Bantu sama lain. Apalagi? Kerja bakti. Terus kalau lagi ada yang kena musibah, bencana alam, tuh namanya juga kegiatan sosial. Nih, Pado ingat coba.
dulu di tahun 2004 atau 2006 itu pernah ada tuh kejadian tsunami di Aceh. Ada yang tahu nggak? Nah, 2000 berapa tuh? 2004. Itu kejadian tsunami atau bencana alam yang sangat luar biasa. Nah, sekarang Pardo tanya, ada nggak di kejadian, ketika kejadian itu ada, setelah tsunami, itu, oh yang Islam nolonginnya yang Islam aja, ada nggak yang kayak gitu? Oh yang Kristen nolonginnya yang Kristen aja, ada nggak? Enggak, tapi mereka sama. Kenapa? Karena apapun agamanya, kalau dalam kerjasama, dalam kegiatan sosial, itu dikedepankan. Harus, ya jangan, oh saya nggak mau, nih ada temennya nih jatuh nih, agamanya lain, saya nggak mau nolongin, kenapa? Agamanya lain sama saya. Nggak boleh, Nabi Muhammad nggak ngajarin begitu. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan membantu sesama manusia. Sampai, nih pada cerita sedikit, sampai pernah ketika Nabi Muhammad itu biasa selalu menerima tamu, baik dari kalangan orang dewasa maupun kalangan anak-anak. Itu ada ternyata di dalam kisah hidupnya Nabi Muhammad, ternyata anak-anak yang sering main ke rumahnya Nabi Muhammad itu bukan hanya anak-anak yang beragama Islam, tapi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu sangat sering main ke rumahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selalu mengedepankan persatuan, selalu mengedepankan rasa saling menghormati. Nggak pernah tuh anak kecil main ke rumah Nabi Muhammad ditanya dulu di depan rumah sebelum masuk. Ada satpamnya. Agamanya apa? Kalau nggak Islam nggak boleh masuk. Nggak ada. Tapi semuanya saling dihormati. Oke? Sampai sini paham? Nah, makanya lihat tuh di dalam bukunya, kita sering tuh dengar ada ayat yang berbunyi apa tuh? Di dalam halaman 47, dilihat tuh. Di halaman 47, di dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Allah berfirman sebagai berikut. Apa bunyinya? Lakum. Nah, artinya apa? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tuh, ini menjadi dasar Nih, kamu kalau belajar tentang surat Al-Kafirun, ayat yang terakhir, inilah bukti bahwa Islam itu agama toleransi. Kenapa? Karena Islam tidak pernah memaksakan kehendak dan tidak boleh juga agama lain memaksakan kehendak kepada agama Islam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Pak Ridho mau tayangin video dulu. Jadi dari video itu kita tahu tuh ternyata tidak hanya Islam sebagai agama di Indonesia. Ada berapa tadi? Ada 6. Nah, itu 6 agama itu wajib untuk saling menghormati. Oke, selanjutnya Pak Ridho minta kalian bikin kelompok. Ya, ini ada 22 orang tadi Pak Ridho hitung. Nanti Danes mau ikutan juga nggak apa-apa. Ya, ada 22. Coba Pak Ridho minta kalian berhitung cukup 1 sampai 5. Nanti setelah sampai angka 5, ulang lagi ke angka 1. Oke? Coba. 3, 4, 5, 2. Halo. 3. Baik, silakan berkelompok sesuai dengan angka yang didapat tadi. Ayo. Yang angka 1 ini, sebentar, Pak Ridho atur deh biar enak. Yang angka 1 berkumpul di sini, angka 1 coba. Angka 1 berkumpul di sini. Angka 2 berkumpul di sini, angka 2. Angka 2 berkumpul di sini. Angka 3 berkumpul di sini. Oke. Pak Ridho akan bagikan lembar kerja. Perhatikan. Halo.
Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Nah, nggak fokus ternyata benar. Nah, Parido akan bagikan lembar kerjanya. Ini berkelompok saja. Yang dikerjakan cukup yang Parido kasih lingkaran merah. Jadi nggak semuanya, oke? Kerja kelompok ya. Ini kerja kelompok. Waktunya Parido batasi cukup 5 menit ya. Baik, sambilan kalian mengerjakan, Parido bagikan juga untuk lembar refleksinya, tapi nanti ngerjainnya setelah kamu selesai ngerjain LKPD itu dulu. Ya, Parido bagikan aja. Nanti dijawab satu-satu. Ini ada berapa orang? 1, 2, 6. 1, 2, apa-apa. 3, 4, 5. Nanti dibagi ini ya. Kelompok 2 ada berapa orang? 5. Kelompok 1 ada berapa orang? 2. Kelompok 4 ada berapa orang? Kelompok 5 ada berapa orang? Kelompok 5 ada berapa orang? 4. Oke, pas. Ya, betul. Sudah selesai? Oh, iya, betul. Ayo, mana lagi yang sudah selesai? Oke. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 udah. Iya, 1-4 doang. Ya, yang kelompoknya sudah selesai, berarti kembali ke tempat duduknya, mengerjakan lembar refleksinya. Yuk, balik ke tempatnya masing-masing dulu ya. Dijawab lembar refleksinya. Boleh. Ayo kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5 nih yang belum. Nggak usah, nggak apa-apa. Udah? Ayo kelompok 4 dan kelompok 5. Sampai nomor 5 aja. Yang lembar refleksinya cukup dikerjakan sampai nomor 5 saja ya. Yang bawahnya tidak usah. Sampai nomor 5 saja. Yanes duduk, jangan di situ. Yang 6 nggak usah. 6, sampai nomor 6 maksudnya. Yang refleksi cuma sampai nomor 6. Kelompok 5 udah. Ini udah belum? LKPD mana? Boleh. Ini udah. Udah? Udah, yuk. Silakan kerjakan refleksi. Udah nggak apa-apa. Ayo, kerjain refleksinya. Duduk di tempatnya masing-masing. Dikerjakan lembar refleksinya. Cukup sampai nomor 6 aja ya. Nanti dikumpulkan ke depan. Baik, lembar refleksinya sudah selesai semua ya. Nah, jadi dari lembar refleksi yang tadi sudah kalian isi, di situ apa nih hal baru yang sudah dipelajari tadi? Bahwa kita sebagai seorang muslim harus apa? Punya saling menghormati, baik itu berbeda suku, berbeda bangsa, dan yang terakhir berbeda agama. Kenapa? Karena Indonesia itu punya keberagaman mulai dari suku dan juga agama. Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6 ya. Itu jadi harapan Parido, pelajaran hari ini yang kita pelajari harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari
sehingga sesuai dengan semboyan yang ada di Republik kita Indonesia. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Baik, itu saja mungkin yang Parido sampaikan. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Parido akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.